warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi nabiyyinal mu'azzam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ja'alna wa dhurriyyatina wal muslimin min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para saraib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita pasti akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barokah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat para ulama pewaris Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapak kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya wassalihin. Dimudahkan kita semua mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dikumpulkan nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih sayang. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa asqaluha wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Kata Nabi adalah cabang-cabang iman itu lebih 70 macam cabangnya iman. Paling tinggi cabangnya iman
ucapan pujian kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun cabang iman yang paling di bawah, membuangi segala gangguan yang ada di tengah jalan. Maksud ini hadis Rasulullah menganjurkan kepada kita sebagai umat, penting kita itu memperhatikan keadaan iman kita. Sebab kita ini adalah orang biasa. Kita ini bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Paling-paling kita ini walu aja atau wala jayana. Seluruh iman kita ini berubah, kadang meningkat, kadang melemah. Adapun imannya para malaikat adalah tetap, imannya para nabi, para aulia selalu meningkat. Salah satu yang dianjurkan Rasulullah supaya iman kita menguat meningkat, selalu kita gunakan lidah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pengrasaan keyakinan orang beriman yang maha sempurna itu cuma Allah Ta'ala. Makhluk yang sempurna cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah berkat peringatan kita ini selalu suka memuji Tuhan, memuji Rasulullah. Allah Ta'ala itu maha sempurna. Rasulullah adalah makhluk yang disempurna. Alhamdulillah, jadi kita sama-sama membaca maulid, memuji Rasulullah. Rasanya lebih nikmat, rasanya lebih tenang. Apabila kita memuji Allah, memuji Nabi, tidak merasa lapang, tidak merasa lezat, menunjukkan kita lupa. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum mengatakan kalimat la ilaha illallah harus kita kaji ilmu. Ilmu apa untuk mengenal Binandu dengan Allah adalah ilmu tauhid. Sifat 20. Allah Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan. Diwajibkan dalam agama kita mengetahui, mengenali sifat-sifat Allah sebelum kita mengenal yang lain. Awaluddin ma'rifatullah. Yang penting dalam agama itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ya kah, apabila punya anak sambil mengayun anak, sambil kalimatnya menyebut Allah, sambil memuji Tuhan, sambil memuji Rasulullah, menanamkan ke dalam hati anak, ke dalam hati cucu makrifat kepada Allah. Kita kebiasaannya mengayun anak pada pembacaan, paling-paling menyanyi. Apa nyanyiannya? Kocek-kocek tahi, lagu India. Tadinya aku lawas tidak, lawan yang lain pada Allah. Kata Al-Habib Usman Batawi dalam kitab Adabul Insan, apabila kita punya anak kita ini sudah bisa berucap-ucap, sudah bisa berpendek. Kata beliau, latih menyebut nama-nama Allah, latihnya menyebut Allah, Allah, Allah,
atau latih anak kita itu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kita kebiasaan melatih anakku karena menyebut Tuhan, karena menyebut Nabi, hanya ucapan kepada anak, kepada cucu, oko. Kadang dia baca uki. Pas lupa lawan Tuhan. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita punya anak itu keluar daripada rahim ibunya, sunnah Nabi diadzankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kirinya, supaya awal yang masuk ke dalam batinnya Zikrullah, zikrullah. Apabila kita katidu menyebut Allah, mengingat Allah, pasti hati kita tenang, pasti pikiran kita lapang, pasti hidup kita bahagia. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Perhatikanlah, dengan mengingat, dengan menyebut, hatinya pasti tenang. Pejabat berkumpul, makna ala bizikrillah tatma'innul qulub, ay ala bizikrin nabi tatma'innul qulub. Dengan banyak bersalawat, memuji Rasulullah, pasti hatinya tenang. Mudahan hati kita tenang, pikiran kita lapang, jangan lagi sedih, jangan lagi sakit hati, jangan lagi galau, jangan lagi hati musang, apakah lagi sampai muak kayak musang. Apabila masih musang, masih kadang tenang, menunjukkan kita asik dengan dunia, kada perhatian kepada Allah, kada perhatian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cabang iman yang menguatkan iman, selalu kita latih lidah kita memuji Allah, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan berkat peringatan ini, mudahan berkat umat Nabi ini, hati kita jadi baik. Mudahan akhlak Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah ditertibkan Allah ke dalam batin kita. Berkat maulid yang kita baca, berkat salawat yang kita baca, berkat peringatan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Imam Al-Busiri, Muhammadun dzikruhu rahul li anfusina wa syukruhu fardun 'alal ummah. Menyebut Nabi, mengingat Nabi, ini mesti melapangkan lawan hati. Dan terima kasih kita punya Nabi sebagai pembawa nikmat, pembawa rahmat. Ini hukumnya kita diwajibkan dalam agama, menampakkan kita mendapat nikmat yang sangat luar biasa. Kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita menjadi umat yang cinta dengan Nabi dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu kada mati. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh umat, Nabi mengetahui, Nabi menyaksikan. Kada mati sih, cuma sing berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Alam dunia ini kecil, alam barzah lebih luas pada alam dunia. Dia namun harapkan saya coba mati. Rasulullah pun syahidan, menyaksikan, memandang, dan adalah perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita.
Tinggal kita, apakah kita ini menjadi umat yang pandai menyenangkan Nabi, apakah menyedihkan Nabi. Salah satu jalan menyenangkan Nabi, kita berkumpul-kumpul dalam kebaikan, berkumpul-kumpul dalam memahami ilmu agama. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, ahli rumah tangga kita suka datang ke majelis ini, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Kamu kata kawa ke majelis saban minggu, saban malam ke majelis, harus dipaksa ya kan? Sebab kita ini kebanyakannya penyakitnya koleknya, kolek beramal beribadah, kolek menyebut Nabi, pada tapi mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Jadi kita ini kada semangat beramal beribadah, kada merasa manis beribadah. Kata Al-Imamul Haddad, itu akibat lemahnya iman. Kada tapi yakin dengan Allah, kada tapi percaya lawan apa yang disampaikan Nabi, kada tapi percaya dengan adanya kiamat. Apa salah satu kiamat adalah kematian. Banyak di akhir zaman ini nang matinya mendadak. Ramai kita berkumpul-kumpul lawan kawal ketawaan, sekali bulik ihnil mampus hati. Jadi kalau mati ini pasti harus kita bersiap-siap. Bagaimana ingat lawan mati, harus kita insaf. Bagaimana namanya ingat lawan mati, apapun ada urusan lakas-lakas diselesaikan. Ada utang piutang, lakas punah. Ada salah lawan siapa, ayo lakas kita minta ampun, minta maaf. Kita banyak salah lawan bini, bini banyak salah lawan suami. Kadang-kadang kita ini banyak salah lawan anak, bisa mengolah anaknya mendidik kada. Babila gana-gana anak mahalus pulang, mendoakan kada bisa, membimbing kada bisa, padahal anak ini dari amanah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum datu ulun datu kasful ya kasin orang nang alim nang mengamalkan lawan ilmu setiap saat, setiap waktu sini beampunan lawan bini, beampunan lawan anak. Ini akhlaknya apa sih? Kamu kita apa ada salah di aku lawan bini, bini kadang merasa salah lawan laki. Apabila kita ini kadang merasa salah lalu menunjukkan kita itu sombong. Kadang-kadang kita ini beampunan hanya cuma hari raya aja. Kadang-kadang memandang hari raya karena kita wahai dua beampunan, supaya kita jangan ada tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hendak poloco-loco jaga umumnya, kita sudah berumah tangga 20 tahun lebih, pasti aku ini ada salah wanita. Kalau aku ini kagak jangan menumbuk, jangan poloco-loco kamu. Mamanya kayak 7 jam, ulun minta ampun habis-habis. Pasti sedikit banyak ada ulun ini mengecewakan hati. Kalau dia umumnya kagak jangan mengapit. Keampunan. Lalu tanda kita ingat lawan mati. Ada utang ke utang lakas kita pun. Lihat di jalan nang sugi-sugi ini pasti banyak isi utang. Utang di sini, utang di sini. Apakah kada boleh bojong? Boleh ya berutang, tapi harus diselesaikan. Jangan sampai kita cuma mati
meninggal utang. Roh kita kada diterima di langit ya. Maka lantas kita malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa wa a'udzu bika min ghalabatil dain wa qahri rijal. Ya Allah ulun berlindung minta jagakan lawan pian, jangan sampai ulun hidup diri oleh utang. Apakah lagi di zaman kita orang yang siap mau utang ini ikam jahanak mau utang kah? Berapa ya aku siap mau utang, tapi nang mau utang harus paham ya. Apabila mau utang 1 juta mesti bayarnya kena 1 juta 100. Itu kan boleh dalam agama. Kullu qardin yaqmanaf'an bahwa tiap-tiap utang yang mengambil manfaat nang mau utang, mengambil manfaat nang mau utang, mengambil dapat keujungan, ini hukumnya riba. Riba itu diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ini butuh pinjaman dia. Siapa nak main jam siap aku main jam dia. Tapi lawang kawa kita jadi di sini di jarong ini nang mau tanya 1 juta, udah nang mau tanya cukup ikan bayar 1,5 juta aja. Kau ini pandang sini menolong lawan nang susah, jangan nang sugih menyusahkan lawan nang susah. Kau mau tambah susah, jangan ditambah susah, harus dimudahkan. Harus diberi kita keentengan. Apabila kita menyakitkan umat Nabi, sama kita tuh menyakitkan perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi perlu jaga iman, tingkatkan iman. Dengan apa jalan meningkatkan iman? Seluruh lidah kita memuji Allah, memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa bulan takajud baca la ilaha illallah. Abahnya takajud la ilaha illallah. Mamanya takajud baca la ilaha. Jangan lagi abahnya takajud aib mamanya kandel. Atau mamanya takajud bikin abahnya handap. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Bacaan yang paling afdal yang aku baca dan yang dibaca oleh Nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah sebagai Tuhan yang betul-betul menjadi Tuhan. Sini maha sempurna, maha kaya, maha kuasa. Tidak ada yang kaya hanya Allah, tidak ada yang kuasa hanya Allah, tidak ada yang berbuat apapun, hanya Allah yang berbuat. Semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Semua perbuatan Tuhan pasti ada rahasia. Kita sebagai hamba hanya ashad, memandang, meyakini, merasakan bahwa Allah lah segala-galanya. Kata Imam Ibnu Athaillah, apabila ucapan kita la ilaha illallah selalu kita nisbahkan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang betul-betul paham makna la ilallah pasti akhlaknya baik, sabarlah hatinya, syukurlah hatinya, ridholah hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi adalah cabang iman yang paling di bawah. Kita itu membuangi segala gangguan-gangguan yang ada di jalan. Maksudnya kita selalu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat kezaliman.
Jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita membunguli, termasuk kita bisi anak, harus anak ini dididik, bisi bini harus dididik, bisi anak, bisi bini didoakan. Sebab Allah Ta'ala mengatakan anak bini ini kadang-kadang ya Tuhan menjadi fitnah. Anak bini bisa menjadi qurratu a'yun, menyenangkan kita, menguntungkan kita. Bisa juga bini mencelakakan kita. Bisa juga anak ini menjatuhkan kita ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan selamat, amalkanlah ajaran-ajaran Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah diamalkan. Bagaimana kita mendapatkan ajaran Nabi, sunnah Nabi, harus melewati ulama. Datang kepada ulama, ataupun masalah agama, datang kepada ulama minta nasihat, datang kepada ulama minta doa. Kita kebanyakannya bila mengelak kepada ulama itu minta nasihat kada, minta doa kada, ataupun masalah agama kada juga, hanya bersepi foto itu. Kapan lagi nak fotonya bagus malah dianggap ditahu. Aku dapat perlu sini kan dapat perlu ini. Lalu supaya kamu mudah percaya, bila kamu percaya, lalu nyaman mengutang duit. Nah, penting datang kepada ulama itu minta doa. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama datang kepada ulama itu minta doa, minta nasihat, bagapun masalah agama. Ulun pernah dielani pegawai tentara ya, Bapak bin belang, ulunnya belang hanya 2 macam na ulun. Apa jangan minta doakan di sini. Napa nang 2 macam nang pian minta doakan ulun. Nah, apakah minta tambahi bini? Ada di sini saya kuning cukup pada sing habisan. Apakah minta doa supaya sugih? Di sini sudah cukup. Ulun minta doakan lawan pian, mudahan ulun bisa bermimpi lawan Rasulullah. Nah, ini hebatnya pegawainya, tapi hatinya ingin bertemu dengan Nabi, ruqyah dengan Nabi, mimpi dengan Nabi. Kalau kita mimpi dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, menunjukkan cinta kita itu betul asli, kada pengakuan. Lalu ya ulama cinta mimpi dengan Nabi ini mauhibah minallah ta'ala, semata-mata pemberian daripada Allah. Pada tentu si anu mesti mimpi lawan Nabi, bisa aja begitu dahulu mimpi lawan Nabi, gurunya baru. Bisa jadi dulu anak mimpi lawan Nabi, abahnya belum. Tapi mauhibah minallah, pemberian daripada Allah, memandang sekadar pengandalannya, kecintaannya kepada Rasulullah. Dalam kitab disebutkan jalan supaya kita mudah mimpi dengan Nabi, harus kita betul-betul mencintai ulama, mengamalkan nasihat ulama. Jangan ada kebencian hati kita dengan kekasih-kekasih Nabi. Siapa kekasih Nabi? Adalah anak cucu Siddiq. Kekasih Nabi itu adalah para ulama. Yang kedua, beliau itu minta doakan. Bilanya minta doakan, tapi isinya malah jadi lawan kita. Doakan ulun supaya mati husnul, mati beriman. Ini belum tahu. Oleh sebab itu Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang namanya manusia itu sukses apabila mati beriman.
Bukan sukses meletakkan dalam banyak misi bini, banyak misi mobil, banyak misi toko. Itu belum sukses. Yang namanya sukses apabila matinya husnul khotimah, apabila matinya sedang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu yang namanya sukses. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan pintu-pintu jalan mencapai husnul khotimah. Kita menghadirkan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang ibadah yang diwajibkan, bakti kepada suami, bakti kepada abah mama, ini perlu dijaga. Tinggalkanlah segala maksiat, tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisalah kita mengenal apa yang diwajibkan, apa yang ditegah kalau ada lewat ilmu. Harus lewatnya menuntut ilmu. Termasuk jalan pintu untuk mencapai husnul khotimah, selalu kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Abah bersekumpul membimbing kepada kita semua, habis sholat membaca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khotimah. Itu munajatnya Al-Habib Umar Al-Abbas. Beliau menghisum rawatibul awqas, macam-macam zikirnya, tapi beliau cukup dengan kalimat Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khotimah. Apa maknanya? Ya Allah, dengan berkat ini bacaan, dengan berkat ini ibadah, dengan berkat ini amal soleh, Engkau sudahilah dengan kesudahan yang baik. Bukan biha tuh hutang, mananya lagi. Biha dia bil amal soleh, dengan amal-amal soleh, dengan bacaan-bacaan yang baik, Engkau sudahilah dengan husnul khotimah. Nah, dalam kesempatan ini ulun ada membawa dua macam buku. Yang pertama buku itu judulnya Nafahatul Qudusiyah fi Sirati Khairil Bariyah. Tulisannya itu Latin, bahasa kita. Kitab itu tentang kisah Nabi. Kayak bagian anak cinta lawan Nabi lama kada tahu kisahnya. Kata Imam Yusuf An-Nabhani, kalau kita selesai membaca kitab Ar-Ru'ain, perlu kita membaca kitab Sejarah Nabi, kisah Nabi. Dan situ tentang mukjizat Nabi, tentang nasihat Nabi, tentang keutamaan Nabi, kelebihan Nabi. Di kitab itu ada ijazah hadis musalsal bil awwadiyah, yang kita ambil ijazahnya kepada beberapa ulama, kawan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, lawan Dr. Kumpul, lawan Syekh Yasin Al-Badani, lawan musalsal awaliyah. Ujian Nabi Ar-Rahimun yarhamuhum Rahman, yarhamu mambil ardi, yarhamukum mambis sama. Allah Ta'ala itu kasih sayang. Allah Ta'ala itu mengasihi hamba yang ada rasa kasih sayang. Nah, jadi kalau kita ingin disayangi Tuhan, harus kita ada rasa kasih sayang. Utamakan kita itu sayang kepada diri kita. Dengan apa jalan kita menyayangi diri kita, dengan membawa amal, mau ke majelis, mau beribadah, itu tanda sayang. Saya melawan anak, saya melawan bini. Nah, kita kasih makanan-makanan yang halal. Kita doakan anak itu dengan doa-doa yang baik. Al-Imam Al-Baqi Al-Muqaddam, anak cucu sini hebat-hebat. Apa resepnya? Beliau mengasihi anak cucu dengan makanan yang halal, dengan doa yang mustajab. Datuk Kalambayan, di mana-mana ulama yang punya majelis, di mana-mana ulama yang mempunyai karamat, itu kebiasaannya firman Datuk Kalambayan. Apa resepnya Datuk Kalambayan?
sukses membimbing anak cucu dengan makanan yang halal, dengan doa yang dimustajabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kita sayang lawan anak ini harus kita doakan. Ad-doa mukul ibadah, ad-doa silahul mu'min. Doa itu ibadah yang paling hebat. Doa itu senjata bagi orang baik. Di situ ada ijazah musalsal takhatum bil yamin. Apa maksudnya? Kita memakai cincin, memakai utas. Nabi itu mau utas dua. Ada Imam Ghazali, Nabi itu memakai utas kadang-kadang di sebelah kanan, kadang-kadang di sebelah kiri. Tapi Nabi itu memakai utasnya kadang-kadang 10 itu utas lagi. Hanya sebutin dia. Jadi kita memakai utas, apa niat kita di hati kita mutaba'ah lawan Nabi. Bukan ba'agak, bukan babadah sugih, tapi ittiba, mengikut Nabi sehingga kita dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan mula pembimbingan mana tugas katakan nawan Nabi asal nama makai niat kita mengikut Nabi, lalu kita tuh dapat pahala. Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita setiap saat berdoa, apa isi doanya? Ya Allah, mudahkan ulun mengikut Nabi. Makan, jangan makan mengikut Nabi. Apapun perkataan, perbuatan, hal dan sebagainya mengikut Nabi. Dan di situ ada ijazah salawat al-kubra nisbahnya kepada Imam Ali bin Baghdadi. Kalimat salawatnya alfu alfi sholah wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Beberapa salawat, beberapa juta rahmat, beberapa juta salam yang Allah limpahkanlah kepada Nabi. Sebab Nabi ini orang paling biasa. Nikmat apapun yang sampai kepada kita ini semuanya melewat Nabi. Nabi itu yang awal menerima nikmat daripada Allah adalah Nabi. Apabila orang yang alim continue bersalawat, ilmunya lebih pada yang lain. Orang yang sugih continue baca salawat, sugih pada yang lain. Karena Nabi itu ain rahmah. Godamnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang satunya itu kitab Al-Fathul Bari, itu kandungan ijazah membaca dalail, ijazah membaca doa, ijazah membaca maulid, ijazah membaca Quran. Nah, ini sifatnya bacaan. Harus bacaannya jangan salah. Apabila salah baca, salah maknanya. Biarnya bagus bacaan, lagunya bagus, tapi salah membaca. Kalau membaca maulid, walau kau terpaksa, pada bacanya walau kau tersopan. Bisa juga kembali lagi misalnya bacanya gugup, ya ada banyak ya. Sama gijal nikah yang kalau bisa berhadapan orang pengulu sekalinya jawabannya salah, belum terima menikahi kian pengulu ya maksudnya ada biasa ya. Nah itu sanadnya sampai kepada penyusun-penyusunnya. Apa maksud itu ijazah ya? Gak ijazah, padahal kita mau itu sudah diijazahkan ya. Salawat apa itu sudah diijazahkan, tapi kita ingin nangka sana itu ya kan. Jadi maksud ijazah itu kita minta bimbingan, minta izin. Jadi ini dapat izin dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Apabila amalan kita ada hubungannya kepada Nabi, hubungannya kepada ulama, itu banyak barokahnya. Sebab ahli silsilah di dalam itu sanad bagi orang hebat-hebat kedudukannya di sisi Allah, sehingga kita dapat pandangannya, dapat syafaatnya.
supaya masih kita nahabba amal ada bimbingan. Tentu kita tuh anak salamat harus ada ilmu, anak salamat harus ada bimbingan. Jangan sampai kita beramal kita bawa nafsu, jangan sampai kita beribadah ini karena membimbing sehingga kita jadi sesat menyesatkan. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jemaah yang ikuti apa yang ulun baca sebagai ijazah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman yarhamu man bil ardi yarhamhum man bis sama alfu alfi salam wa alfu alfi salam alaika ya sayyidal mursalin alfu alfi salam wa alfu alfi salam alaika ya sayyidan nabiyyin alfu alfi salam wa alfu alfi salam alaika ya sayyidas siddiqin. Nah, kemudian kita baca Fatihah ayat kursi, kita baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian kita baca salawat kamilah satu kali baik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqam bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal qamar wa biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin fi adadi kulli ma'lumilah. Nah, kepada semua ini jamaah, dua macam buku yang mengandung beberapa macam ijazah, termasuk kisah Nabi yang mana kita ambil ijazah kepada beberapa ulama hingga sampai kepada penyusunnya, hingga sampai kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan, ulun terima. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat masyayikh, berkat para ulama yang ada di dalam sambil ini ijazah, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.